Ya, sekarang saat ini saya sedang bersama Kombes Pol Dr. Sumiasti Purwanti DFM SPF ya, bener ya? Betul. Wih, ini dengan hostnya yaitu anaknya sendiri, Mythical Glory Dr. Aswin Fikri Nur Cahyanto ex Global Alucard Indonesia. Maksudnya apa? Saya sudah sebut. Jadi Yang- ini yang ini jelas- podcast pertama di atas gunung ya, Bu ya? Kayaknya Ibu Kayaknya ya, nggak tahu ya. belum pernah nonton podcast lain ada di atas gunung. Ini Dan di Gunung Merbabu di ketinggian 3000 3100. 3100 guys. Kita sekarang lagi di pos 4 Iya. Sabananya. Ibunya dipaksa naik bikin podcast. Ya. Jadi gimana? Mau ngomongin apa? Langsung aja aku mau ngomongin biografi ibu dari ibu lahir sampai sekarang. Mulai. Udah mulai. Udah mulai. Udah. Ya, gara-gara kemarin di Merbabu ada trouble di soundnya ya, Bu. Sound ya. Ibu langsung marah terus kita langsung naik Rinjani hari. Iya, karena kurang puas hanya 2 menit terekam dan ceritanya jadi diulang lagi di sini. Di Gimana, mana Bu? nih? Gue di Pelawangan ya. Di Pelawangan. Belakang kita ini ada danau luar biasa. Danau Pelawangan. Ya. Gimana perasaannya naik gunung kemarin? Waduh, luar biasa. Demi podcast di Luar sini. biasa loh. Dan Aswin habis tepar hampir 2 jam karena habis dari puncak. Jadi saya menunggu di sini. Gimana? Diulang lagi pertanyaannya. Iya, bahas ini dulu. Bahas naik gunung ibu. Ibu ini padahal lututnya cedera. Iya. Kok iso tuh? Ibu Cedera. tujuannya apa naik gunung? Untuk membuktikan kalau ibu tuh selalu bersemangat Wih, untuk meraih apa yang ibu impikan dan cita-citakan. cerita lagi bu. Iya. Nih hostnya yang tepar nih biasa. Mules-mules. Ibu lahirnya tahun berapa? Tanggal 23 Agustus 70. Minggu depan mau ulang tahun. Wih, di mana? Jakarta ya? Jakarta. Lah, Ibu berarti SD apa? Dulu SD. tinggalnya di Jakarta. STK SD Jakarta kelas 3 pindah Semarang. Sama Berarti berapa tahun? 6 tahun. di Jakarta. Mm-mm. Di Jakarta 8 tahun lah. 8 tahun. Mm-mm. Habis itu pindah Pindah. langsung SMP pas di Semarang. Enggak, SD. SD SD. kelas 3. Kelas 3. SD-nya sekarang udah digusur jadi Udinus. Udah dipindah. SD apa? Pendidikan Tengah 3. Terus SMP-nya masuk mana? SMP Maria Goretti, Katolik. Lebih kan Islam kok masuk Maria Goretti. Bapak ibu, yaitu kakekmu tuh pengennya sekolah yang disiplin. Karena dulu yang bagus tuh sekolah Katolik. Disiplin jelas dan apa ya? Ya guru-gurunya memang suster, ada pendeta juga ada romo itu disiplin-disiplin. Disiplin galak-galak gitu ya. Iya, tapi ibu di rumah ngaji. Diberi Oh. bapak ngaji ke masjid deket rumah, dulu rumahnya di Poncowolo. Lah Ibu pas itu ikut ke gereja gitu nggak? Iya, ikut setiap Senin, ikut ke gereja, ikut kebaktian ya. Tapi yang Islam disendirikan, cuman melihat aja, nggak ikut berdoa. Habis itu SMA-nya masuk Semansa. SMA Negeri 1 Semarang, Cah Semansa. Ibu dulu di Semansa gimana? Di Semansa ibu itu senangnya pramuka. Dari SD, SMP, SMA pramuka terus sama ekskulnya paskibra. Jadi setiap liburan sekolah tuh ibu ya hiking kemah. Lah, Ibu ketua, Jalan-jalan. ketua kelas 3 tahun katanya. Ketua kelas dari kelas 1 sampai lulus kelas 3 karena nggak ada yang mau jadi ketua kelas. Lah, Ibu kata yang pernah mulangin sekelas tuh gimana aja? Oh iya, jadi waktu kelas 2 bosen di kelas, gurunya itu udah sepuh dan kalau ngajar tuh di belakang di depan papan tulis, jadi nggak lihat muridnya. Lah muridnya tuh kan kelasnya tuh pintunya tuh gampang dibuka dari dalam, jadi satu-satu keluar dipimpin ibu. Piknik kita ke Bandungan, lama-lama gurunya pas selesai kok muridnya udah hilang semua. Nah, terus diturunin dari ketua kelas. Diturunin tapi nggak jadi dipanggil BK. Kenapa nggak jadi? Nggak ada yang mau jadi ketua kelas, jadi ibu tetap ketua kelas. Habis itu Ibu tuh dulu cita-citanya jadi apa sih? Waktu itu tuh pramugari, tapi bapak ibu itu nyuruh ibu kuliah dan bapak tuh pengen ada anak yang dokter karena kan dari dulu itu pedagang. Bapak nenek itu Kai, nenek pedagang. Panggilannya Kai ya, kakek itu Kai karena dari
Kalimantan. Nah, dan pengen ada anaknya yang dokter. Kalau nggak jadi dokter, jadi istri dokter. Sekarang dua-duanya. Gitu. Ibu, kenapa mau masuk pramugari itu? Pengennya tuh langsung kerja terus jalan-jalan gitu. Oh. Karena ibu nggak bisa diem Terus nggak boleh jalan, KI. nggak boleh. Kenapa? Ya karena ibu dianggap mampu kuliah dan Kuliah pokoknya. kuliah tahun pertama nggak keterima di Undip. Terus akhirnya kuliah di swasta dulu di Unisula. Setahun terus pindah Undip. Pindah Undip baru Lah, coba lagi. Lah, Ibu masuk dokter gitu, US lah gitu berarti. Bukan cita-cita Ibu. Bukan demi bapak, demi Kai almarhum ya Lah, Ibu udahlah nggak gitu. kesel apa kayak nggak terpaksa gitu. Terpaksa makanya tahun pertama itu ibu nggak lulus anatomi. Terus ngulang lagi, nggak lulus lagi. Jadi ibu setahun tuh ngulang anatomi. Ternyata sekarang jadi dokter forensik kan. Ngulang anatomi 1 ngulang, anatomi 2 ngulang. Jadi ketinggalan 1 tahun. Jadi awalnya keinginan KI. Iya. Terus sejak kapan Ibu kayak ya udahlah lebih niat gitu. Akhirnya niat gitu. Pas waktu mau komuda persiapan koas, jadi dinasihatin sama ada pembimbing dosen itu sama dosen wali kelas. Ya kamu tuh udah ibaratnya kalau berenang tuh udah kebanjiran gitu, udah seleher, tanggung gitu loh, diselesaikan gitu loh. Udah terlanjur ya udahlah ya. Iya, jadi dokter itu. Itu aja belum kepikiran jadi dokter apalagi dokter forensik ya. Wah, sama sekali nggak tahu dokter forensik itu apa. Lu mikirnya terus pas koas ketemu dokter-dokter tentara Di mana? di Karyadi yang koas dulu kan, selesai koas langsung pendidikan terus kembali ke rumah sakit Karyadi itu Sisi pendidikan udah polisi, tentara. ya? Enggak, udah tentara. Ibu nggak kenal polisi dulu, taunya dokter tentara. Oh. Jadi udah apa namanya, udah koas dia pendidikan kembali ke rumah sakit tuh pakai pangkat letnan 2. Ibu mau itu. Iya, terus ibu udahlah selesai dokter ini biar jelas kerja di mana, disiplin kan pasti pagi, sore, apel kerja di rumah sakit tentara jadi dokter udah. Lah Ibu di tengah-tengah koas berarti daftar itu koat. Daftar PPS PAPK. PAPK itu dulu masih gabungan TNI Polri. Terus kan ada tes psikologi tuh sampai Magelang kan, Pantokilpus. Lah ternyata ibu tuh milihnya pilihan 1 TNI AD, 2 TNI AD, 3 TNI AD, 4 TNI AD. Pas Pantokilpus dibarisin ibu udah di TNI AD tuh dipindah sama tim Mabes kepolisian. Dipindah baris di Poluan. Ya udah jadi karena Polri. apa psikologinya lebih cocok di Poluan. Iya, katanya gitu. Terus Ibu ya wis lah. Ya wes kan, abis itu kan adek ibu kan masuk lagi canda di muka di Akpol Akademi Kepolisian tuh yang 98, dia lagi canda di muka di Magelang. Nah itu berarti koas udah ketemu bapak berarti. Udah ketemu bapak. Duh, ketemu bapaknya koas kok komuda. Komuda, prakoas. Komuda. Komuda. Ibu komuda stase Opjin. Iya. Bapak Revden Opjin. Iya. Wah, ini kaki geser dikit, agak sakit kakiku. Begini aja ya. Dah. Wes enak. Dah, nak. Habis itu kan Ibu ngambil siswa PK. SPA PK. Dari bulan Januari ya? SPA PK-nya 8 bulan. pendidikannya 7 bulan, masuknya dari Desember habis selesai sumpah dokter 97. Tahun 1997. Habis sumpah dokter. Heeh. Lo katanya di antara koasnya masuk siswa PK. Iya, tes dulu, tapi Oh. ternyata waktu ibu itu dirubah sistemnya kembali lagi untuk menyelesaikan dokter mudanya. Oh, tes dulu lolos terus lanjut koase. Iya, terus baru pendidikan setelah sumpah dokter, kayak kamu kemarin misalnya udah sumpah dokter karena terikat jadi perwira beasiswa, terus sebulan kemudian ibu masuk ke Magelang bareng sama reguler yang lagi tes tahun 1997 itu. Habis itu udah nih lulus terus nikah. Belum kan pendidikan dulu 7 bulan di Pustikoat. Iya, lulus siswa PK maksudnya. Iya, terus pemantapan di Akpol 4 bulan. Baru Pemantapan tuh digaji nggak? udah ibu dari Pak beasiswa ada digaji.
Gaji ya ingat ibu berapa? 250.000 apa ya? Mm-mm. Pas digaji setelah perwira tanggal 4 Juli tahun 1998 tuh ibu diwisuda di Akmil, Akademi Militer Mm. di Magelang. Itu udah gaji penuh. Terus baru ibu masuk ke Akpol, pemantapan. 4 bulan. Jadi 4 bulan lah. Itu Juli sampai November selesai. Lah di Akpol tuh ibu boleh ngajukan izin nikah. Nikah di Akpol. Iya. Wis lulus nikah Oh, terus penempatan kan ibu dari Polda Jawa Tengah. Jadi ibu kembali ke Polda Jawa Tengah. nggak di Polretabes. Polda Jawa Tengah dulu. Polda Jawa Tengah 5 tahun ya. Enggak, terus baru ditempatkan di Polwil Tabes Semarang. Oh. Kan harus ke itunya dulu, Poldanya dulu. Nah terus ibu milih forensiknya tuh kapan? Forensiknya itu setelah di Polwil Tabes. Terus itu kan ibu selalu cerita diajak ke TKP pertama kali oleh Kasat Reskrim di suatu ada orang meninggal tuh. Itu dadaku. Itu belum belum ya? belum lahir kamu. Belum. Lalu ya. Terus Belum hamil lah kayaknya. iya. Belum ada kamu. Itu terus seneng seharian sama jenazah itu. Jadi ada orang tertusuk di perutnya itu. Mm-mm. Diduga dibunuh. Seperti itu. Terus seharian di situ ternyata kan itu korban pembunuhan. Mm-mm. Lah Kasat Reskrim seneng terus udah dok ambil spesialis itu aja, polisi butuh. Di kepolisian tuh baru ada 3 waktu itu senior ibu, Dokter Slamet Purnomo yang kemarin ketemu di Padang tuh toh. Itu pertama kali bapaknya forensik Polri. Terus ada Dokter Agung, terus Dokter Pramujoko. Nah, terus Daftar. udah daftar. Tapi pas daftar aku hamil kamu. Oh, pas presiden hamil aku. Enggak, terus belum boleh bapak. Oh, 99 hamil kamu, terus kamu lahir. Terus mau sekolah lagi 5 bulan hamil adikmu. Ya baru tahun 2002 ibu sekolah pas adikmu udah lahir. Lahir udah 6 bulan terus ibu ke Bom Bali 1 itu pas sekolah. Luar Bom Bali. Bom Bali dan sebulan di sana ya baru kenal kerjaannya forensik, identifikasi sampai DVI, sampai terus ada kejadian-kejadian ibu ikut terus. Ya. 2002 itu berarti ibu kan dinasnya di Polretabes Ya, Polrestabes sampai tahun 2005. sampai 2005. Habis itu ada apa Bom Bali 2 ya? Bom Bali 2 2005. 2005 Ibu masih di Polrestabes. berangkat lagi. Berangkat lagi. Loh, ibu kan sebagai residen tuh kok di Polretabes? Iya. Oh enggak, ibu masih sekolah. Yang Bom Bali 2 masih sekolah. Oh. Polrestabes itu 2005 sampai 2010 lupa. Oh, Ibu. iya. Ya, setelah lulus. Setelah lulus. Ya. Tapi waktu itu sebelum Polrestabes itu Polwil Tabes, di Poltabes dulu itu ibu dokter klinik sebelum sekolah itu. Sebelum sekolah dokter klinik. Diajak ke TKP. Tahun 99 awal kamu belum lahir. Iya. Habis itu pangkat ibu apa yang pas 2005 sampai 2010? AKP. AKP. Terus naik kompolnya kapan? 2000 berapa lupa 2010 ya. 2010 habis sekolah Selapa. Terus pindah ke Polda Polda jadi KUR Doksik, kepala urusan kedokteran forensik. Sampai 2012 terus ibu naik pangkat AKBP. Itu sekolah lagi. Itu Kasubidokpol. Ibu belum sekolah lagi itu. 2012 AKBP. Iya 2012. Oh iya terus ibu sekolah S3. S3-nya tahun 2012 sampai 2016. yang di mana ya? Yang di UNER ya? UNER ya. Sambil ada sekolah PKN 1. Apa ini? PKN 2 deh kok PKN 1 udah kombes PKN 2. PKN tuh apa? Pendidikan Kepemimpinan Nasional. Kalau di kepolisian tuh kayak Sespim dulu itu. Habis itu kombesnya kapan? Kombesnya 2019 Januari. Terus ibu sekolah PKN 1. Ya kan ibu kan sekolah kerja. Yang jadi pertanyaan ki aku sing ngurus apa? Oh iya sing ngurus kowe sapa ya? Sing ngurus aku sapa? Sing ngurus kamu sama adik ya waktu itu ibu percaya banget sama nenek, kakek, kai, terus Nenek, kai, mami, Pak Le ya.
bapak ya sibuk ya. Bapak. Tapi kan kalau ibu di rumah, ibu ngurusin kamu loh ya, Iya. bikin nasi goreng apa rasanya? Kasinan. Kasih. Be opo. Tapi bisanya kan ibu bikin nasi goreng, dadar telur, ya toh. Kalau di rumah terus antar jemput kamu. Tapi kadang pernah juga ibu udah berangkat lupa pamit kamu di sekolahan ya. Lali Pas aku bom, lali kok. lupa ya. Terus Habis itu kan kombesnya 2000 berapa tadi? 2019 Januari. Oh, terus pindah ke NTB. Oh, enggak, NTB 2017 toh. Oh iya, Ting. Masih 2017 AKBP. sampai Setahun aja 2017 aja. terus pindah Jakarta ya? Jakarta baru dapat kombes itu. Di Jakarta berapa tahun? 2,5 tahun. Terus baru pindah Semarang lagi. Semarang lagi. Terus ke sekolah dapat panggilan untuk PKN 1 gitu, pendidikan kepemimpinan tingkat lanjutan ya 1. Berarti ibu ya nggak mikir jadi forensik kayak gini, penting gelundung ya ibu. Yang pertama gelundung, kedua meningkatkan kemampuan dengan sekolah. Tapi kan ibu juga ada kursus-kursus Mas, kursus yang di Australia, kursus DVI, kursus DNA, kursus balistik di Australia, khusus post blast injury 3 bulan. Ingat nggak kamu tak tinggal 3 bulan di Perth? Gimana? Oh ingat-ingat di 2011 Iya. di Perth itu kan? Iya. Berarti bu yang penting kerja sekolah Kerja sekolah kerja Fokus. gitu. Fokus dimarahin bapak ya tetap berangkat gitu. Lah ya terus Nah terus apa intinya tips kan banyak yang mau jadi wanita karir kayak ibu gitu biar sukses tuh gimana? ya pertama doa itu katanya nenek waktu itu kakak yang bisa mempermudah semuanya. Izin suami, izin keluarga, walaupun marah, walaupun nggak diizinkan, akhirnya diizinkan karena doa kita. Yang kedua ya fokus dan konsekuen, niatnya apa diprioritaskan, ditekuni, dan tidak ibaratnya kata Kai itu bilangnya tidak melincah-melincih, harus sembodo. Sembodo tuh Apa apa yang diucapkan sama yang dikerjakan tuh sesuai. Oh iya. Itu. Pesan Kai itu, Pesan Kai. Pesan Kai emang kamu apa? Kalau takut. Kalau takut cekeli manukmu biar kamu nggak lupa kok kamu tuh laki-laki. Nah, betul. Gitu. Terus Nah, berarti apa kunci sukses menurut ibu apa aja? kunci sukses menurut ibu itu ya pertama kita harus tahu keinginan dan passion kita. Yang kedua kita buktikan passion kita dan keinginan kita itu bisa membuat bangga keluarga dan bisa menolong masyarakat sekitar. Nah, tapi kan ibu nggak tahu, ibu kan gelundung aja nggak tahu kalau mau jadi forensik dari kecil. Iya, tapi kan setelah masuk terus ibu merasa oh ternyata itu passion ibu tuh sangat dibutuhkan sama orang-orang sekitar, bisa menolong mereka di waktu mereka kesedihan, mereka berduka, belum jelas misalnya jenazahnya, ibu bisa membantu mengidentifikasi, mengungkap kasus, itu suatu kepuasan sendiri. Itu terakhir dari gelundungnya ibu. Iya. Jadi setelah dapat gelundungnya itu passionnya lah kita buktikan itu aja, tetap fokus. Tapi ibu yang tak lihat-lihat kan kayak kerja terus nggak pernah ngeluh sama nggak musingin hal yang nggak penting ya, biasanya gitu ibu. Iya, menurut kamu? Iya sih, nggak pernah musingin hal yang nggak penting saya ngeliatnya. Iya betul sih, lagian ngapain musingin orang yang nggak penting gitu kan? Nggak penting, ya. Soalnya banyak yang ibu pikir untuk membantu keluarga dan sekitarnya. Gitu aja. Ya, contohnya apa ya kok musingin hal yang nggak penting tuh apa ya? Contohnya apa ya? Oh misalnya nggak diundang temennya kumpul. Oh iya, yang nggak gitu-gitu diundang lah. Ya, kondangan, wis lah gitu kan? Tak penting. Nggak diajak kumpul-kumpul, terus atau ibu dimarah-marahin orang karena lupa nggak bales WA kan ya penting kan? Iya, Kan? lah. Kadang kan kita Penting lupa. fokus. Oh, iya ya Penting udah. fokus. Terus apa? Ya itu kan sekarang sering terjadi tuh, nggak di DM-nya nggak dibales kan. Itu ya ibu kalau pas bales atau WA-nya tertindih banyak ya mau dimaklum, tapi setelah dimarah-marahnya ibu sih nggak marah, udah nggak penting. Jadi intinya kalau mau jadi wanita karir tuh kayak ibu kan biasanya banyak apa ya, contohnya temanku yang mau jadi wanita karir tapi takut ntar jauh sama anak gini. Ya kita ya deket-deket aja. Deket-deket kan ibu di
Australia juga pakai video call dulu, Skype ya, pakai Skype. Ya. Ya, yang penting kan komunikasi ya. Iya, Komunikasi, support dari keluarga Iya, itu itu yang penting ya. penting Jadi banget. ini kok suami Anda nggak support, salah suami. Suaminya, cari suami yang support. Iya. Jangan mau sama suami yang nyuruh kamu di rumah aja itu. Iya. Jangan mau ya. Iya, karena ya mungkin di rumah aja juga berat ya, tapi ada Berat. cari lingkungan toh, Win. Cuman kan ya terserah toh. Maksudnya kalau dianya pinginnya kerja terus disuruh di rumah kan ya pusing toh. Oh, Tapi kalau iya. emang dianya pingin di rumah ya nggak apa-apa kan, juga berat juga kan. Iya, Jadi ibu rumah pilihan. tangga ya berat kan, pilihan Iya, ya. iya. Nah sekarang calon ibu rumah tanggamu, Sopo ora ono. oh, ya calon ibu tanya pengennya gimana? Oh, kalau aku ya terserah. Kalau dia maunya kerja ya kerja. Kalau Support. maunya ibu rumah tangga, Oh ya, yang, good. yang dukung kebahagiaannya. Iya, penting nyaman baru bahagia. Mm-mm. Kalau nggak nyaman ya nggak bahagia mas, susah. Lah iya. Itu udah cukup nih berapa nih? Berapa menit, Mbak? 20 menit, 20 menit ya. Iya, cukup lah ya 20 menit. Campur. Hah? Capek aku. Capek. Dari Pelawangan Gunung Rinjani ya Mas Jack nih, apa nih? Tadi perutku mules-mules. Iya, yang lain mana mau di belakangnya background? Nah, jadi intinya tadi itu ya. Support, komunikasi, kerja keras. Itu aja sih. Iya, Bahagia. iya. Ya, Ayo kumpul belakang nih, shouting sekali. Terus yang Agis kasihan dong. promo Podcast. Om Jack. Promo. Promo Om Jack. Kalau mau naik sama ojek. Ya nih, oke. Nah, ini shouting. kalau mau naik Rinjani bisa sama belakang Jack. kiri saya sama Om Jack. Oh, Dan Mbak Anti. Saya udah 4 kali sama Om Jack terus dari 2017. Wih. Keren. Namanya apa Om Jack? Itu ya. Rinjani. Rinjani Climbing. Oh ya, siap. Rinjani. Instagramnya Rinjani Climbing. Nah, itu. Saya Catat. katanya mau ini Rocky Gerung. Nemenin Rocky Gerung. kayaknya nggak jadi. Oh, nggak jadi. Oh, iya. Oke, sip. Oke, dadah. Dadah. Sampai ketemu. Terima kasih. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bawa semua yang terbaik. Terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang.